Biasanya sampan dibuat dari papan kayu, tapi kali ini saya mencoba membuatnya dari lembaran triplek. Beberapa waktu lalu saya mendapat kiriman kapal merah Marine Plywood dari Depo Tropika, dan kali ini saya mencoba menggunakannya untuk membuat sampan sederhana. Di tahap ini, saya masih fokus membentuk dan memotong triplek untuk bagian papan dasar sampan. Walaupun material yang digunakan kali ini dari triplek marine, cara pengerjaannya tetap hampir sama seperti saat membuat perahu biasa. Setiap potongan harus disesuaikan pelan-pelan mengikuti bentuk yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena kalau salah sedikit saja, bentuk dasar sampan bisa berubah dan nanti akan berpengaruh ke bagian berikutnya. Jadi di tahap awal seperti ini memang lebih banyak mengukur, memotong, lalu mencocokkan bentuknya satu persatu sebelum dipasang. Prosesnya memang terlihat sederhana kalau hanya dilihat sekilas. Padahal di bagian inilah bentuk dasar sampan mulai dibentuk sedikit demi sedikit. Kadang garis potong harus dicek berulang kali supaya hasilnya tetap pas mengikuti bentuk yang diinginkan. Karena semakin rapi pemotongan dari awal, nanti proses berikutnya juga akan lebih mudah dikerjakan. Dan sampai sekarang saya sendiri juga masih penasaran seperti apa hasil akhir sampan dari triplek marine ini nantinya. Setelah beberapa bagian selesai dipotong, sekarang saya mulai menyambung papan dasar sampan sedikit demi sedikit. Di tahap ini sambungan harus benar-benar diperhatikan supaya permukaannya tetap rata dan bentuk dasar sampan tidak berubah. Walaupun yang digunakan kali ini material triplek marine, proses pengerjaannya tetap harus teliti seperti membuat perahu pada umumnya. Karena bagian dasar seperti ini nantinya akan menjadi penentu bentuk keseluruhan sampan. Triplek yang saya pakai kali ini adalah kapal merah Marine Plywood dari Depo Tropika. Dari yang saya rasakan selama pengerjaan, permukaannya cukup halus dan lebih nyaman saat dipotong mengikuti bentuk dasar sampan. Di tempat kami sendiri, material seperti ini juga memang cukup sering digunakan untuk membuat speedboat. Karena pilihan kayunya menggunakan jenis keruing dan meranti batu yang kualitasnya memang terkenal cukup kuat. Untuk sekarang prosesnya masih tahap awal. Jadi pengerjaan lebih banyak fokus mencocokkan bentuk dan merapikan sambungan satu persatu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Setelah bagian dasar selesai disambung, sekarang saya mulai merapikan kedua sisi papan supaya bentuk kiri dan kanan tetap seimbang. Di tahap seperti ini, pengukuran harus dicek berulang kali, karena sedikit saja berbeda hasil akhirnya nanti bisa terlihat miring. Posisi gading juga tidak bisa dipasang sembarangan, karena bagian inilah yang nantinya membantu menjaga bentuk dan kekuatan sampan. Jadi setiap jarak diukur pelan-pelan supaya susunannya tetap rapi mengikuti bentuk dasar sampan. Setelah semuanya mulai sesuai ukuran, barulah proses perakitan gading mulai dikerjakan sedikit demi sedikit. Setelah rangka dasar mulai terbentuk, saya pasang satu gading terlebih dahulu sebagai titik awal untuk memudahkan penyatuan papan sisi kiri dan kanan. Dengan satu patokan ini, proses penyusunan kedua sisi jadi lebih terarah dan tidak mudah melenceng dari bentuk dasar. Di tahap ini biasanya mulai terlihat apakah kiri dan kanan sudah benar-benar simetris atau masih perlu sedikit penyesuaian. Kalau ada bagian yang terasa kurang pas, masih bisa diperbaiki sebelum semuanya terkunci permanen. Karena setelah masuk ke tahap penguncian dan penguatan, perubahan kecil pun akan jauh lebih sulit dilakukan. Pelan tapi pasti, setiap gading disatukan dengan papan dasar, membentuk struktur utama yang nantinya menjadi tulang punggung sampan. Disinilah kesabaran benar-benar diuji, karena hasil akhir sangat ditentukan dari ketelitian di tahap ini. Sedikit demi sedikit, bentuk sampan mulai hidup dan menunjukkan arah desain yang sebenarnya. Setelah struktur utama mulai terbentuk, pekerjaan berlanjut dengan ritme yang lebih tenang, tapi tetap penuh ketelitian. Di bagian ini, saya mulai membelah lembaran triplek menjadi seperti papan untuk digunakan sebagai bahan pada proses berikutnya. Di tahap seperti ini, suara ketukan palu dan gesekan kayu jadi terdengar lebih jelas, seakan jadi musik kerja yang mengiringi proses perakitan. Tidak ada yang terburu-buru di sini, karena setiap detail punya peran penting dalam menentukan hasil akhir.
Sedikit koreksi di awal jauh lebih berarti daripada perbaikan besar di akhir. Dan di balik proses yang terlihat sederhana ini, sebenarnya sedang dibangun sebuah bentuk yang siap menghadapi air, beban, dan perjalanan panjang di masa depan. Setelah bagian rangka mulai kuat dan posisi papan sudah sesuai jalurnya, pengerjaan lanjut ke pemasangan papan atas satu persatu. Seperti biasa, papan dipasang menggunakan paku sebagai semat pengunci antara papan atas dan papan bawah, agar sambungannya tetap kuat dan rapat mengikuti bentuk rangka. Sebelum papan dipasang, permukaannya terlebih dahulu saya lapisi menggunakan campuran lem kayu dan serbuk kayu. Campuran ini digunakan sebagai lem dasar untuk membantu menutup celah kecil di antara sambungan papan dan rangka. Proses seperti ini memang harus dilakukan pelan-pelan, karena setiap sambungan harus benar-benar menempel mengikuti bentuk rangka yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau terlalu dipaksa atau terburu-buru, hasil akhirnya bisa kurang rapi dan sulit diperbaiki setelah mengeras. Sedikit demi sedikit, papan mulai menyatu membentuk permukaan sampan yang lebih utuh. Paku yang dipasang juga membantu menjaga posisi sambungan tetap kuat saat seluruh bagian mulai terkunci mengikuti bentuk sampan. Dan setelah semua bagian mulai menyatu dengan baik, nantinya permukaan ini masih akan dilapisi lagi menggunakan lem epoxy resin sebagai lapisan penguat tambahan. Lapisan inilah yang nantinya membantu membuat sambungan menjadi lebih kuat, lebih rapat, dan lebih tahan menghadapi air dalam jangka panjang. Pengerjaan papan atas masih terus dilanjutkan sedikit demi sedikit mengikuti alur bentuk sampan dari depan sampai ke bagian belakang. Di tahap ini, setiap lembar papan harus benar-benar pas sebelum dipaku dan dikunci ke rangka. Kadang ada bagian yang harus ditekan perlahan supaya permukaannya bisa mengikuti lengkungan bentuk sampan dengan rapi. Karena semakin masuk ke bagian lengkung, pemasangannya juga terasa lebih menantang dibanding bagian yang lurus. Campuran lem dasar yang sebelumnya sudah disiapkan juga terus ditambahkan di setiap sambungan agar celah antar papan tetap tertutup rapat. Prosesnya memang terlihat sederhana, tapi sebenarnya membutuhkan cukup banyak kesabaran dan penyesuaian di setiap bagian. Satu demi satu papan mulai menutup rangka yang sebelumnya masih terbuka. Dan semakin banyak bagian yang bentuk sampan juga mulai terlihat semakin utuh dari sebelumnya. Suara paku, gesekan kayu, dan potongan papan yang dirapikan jadi bagian dari proses panjang di tahap ini. Tidak banyak yang berubah secara cepat, tapi setiap bagian yang terpasang membawa bentuk sampan semakin mendekati hasil akhirnya. Pelan-pelan, permukaan atas mulai tersusun rapi mengikuti garis lambung yang sudah dibentuk sejak awal. Dan dari sini, karakter bentuk sampan mulai semakin jelas terlihat. Setelah bagian dinding sampan selesai dipasang, pengerjaan lanjut ke tahap merapikan bagian dalam satu persatu. Sisa lem dasar yang sebelumnya menempel di permukaan mulai diamplas perlahan supaya hasil sambungannya lebih rapi sebelum masuk ke tahap berikutnya. Di bagian ini, permukaan dalam juga mulai dilapisi menggunakan lem epoxy resin sebagai lapisan penguat tambahan. Lapisan ini membantu sambungan papan menjadi lebih rapat sekaligus memperkuat permukaan sebelum gading samping mulai dipasang. Proses pelapisan dilakukan pelan-pelan mengikuti seluruh alur bagian dalam sampan. Karena sebelum rangka tambahan dipasang, permukaan dasar harus benar-benar siap agar hasil akhirnya lebih kuat dan tahan lama. Setelah bagian dalam mulai selesai dirapikan, pengerjaan lanjut ke bagian lambung sampan. Beberapa bagian yang masih belum rata mulai disesuaikan kembali supaya bentuk kiri dan kanan tetap mengikuti alur yang sama. Di tahap ini ketelitian kembali jadi bagian penting karena bentuk lambung sangat menentukan karakter dan keseimbangan sampan saat nanti digunakan di air. Kalau ada bagian yang terlalu tinggi atau terlalu masuk ke dalam, bentuk akhirnya bisa terlihat kurang rapi. Sebelum lambung ditutup sepenuhnya, permukaannya terlebih dahulu dilapisi lem, agar sambungan antara papan dan rangka bisa lebih kuat dan rapat saat semuanya mulai terkunci menjadi satu. Karena setelah bagian ini tertutup, struktur sampan akan mulai terasa jauh lebih kokoh dibanding sebelumnya.
Pelan-pelan, bagian lambung mulai dirapikan mengikuti garis bentuk sampan dari depan sampai ke bagian belakang. Beberapa bagian yang masih terlihat menonjol atau belum rata juga mulai diserut perlahan dan disesuaikan kembali supaya hasil akhirnya lebih halus. Di tahap seperti ini, ketelitian tetap jadi bagian penting karena bentuk lambung sangat mempengaruhi keseimbangan dan tampilan sampan nantinya. Di tahap seperti ini, biasanya pekerjaan terasa lebih tenang dibanding awal perakitan. Karena bentuk utama sampan sudah mulai terlihat, jadi pengerjaan tinggal mengikuti alur yang sebelumnya sudah dibentuk sedikit demi sedikit. Meski terlihat sederhana, sebenarnya banyak bagian kecil yang tetap harus diperhatikan. Kadang ada sisi yang harus dirapikan ulang, ada juga sambungan yang masih perlu dicek supaya hasil akhirnya tetap enak dilihat. Suasana kerja di bagian ini juga terasa berbeda. Tidak terlalu banyak potongan besar atau perubahan bentuk yang drastis, tapi lebih proses merapikan dan menyatukan semuanya supaya terlihat lebih utuh. Pelan-pelan permukaan kayu mulai terlihat semakin rapi setelah diserut mengikuti bentuk lambung. Serpihan-serpihan kayu yang jatuh ke tanah jadi tanda kalau proses pembentukan masih terus berjalan. Di momen seperti ini biasanya pekerjaan dilakukan lebih santai, tapi tetap harus fokus. Karena semakin masuk ke tahap akhir, detail kecil justru semakin mudah terlihat kalau ada yang kurang pas. Sedikit demi sedikit bentuk sampan mulai terlihat lebih halus dari sebelumnya. Bagian yang tadinya masih kasar perlahan mulai berubah mengikuti bentuk akhir yang diinginkan. Dan semakin lama dikerjakan, suasana bengkel juga terasa seperti ikut hidup bersama proses pembuatan sampan ini. Setelah seluruh bentuk sampan mulai selesai, pengerjaan masuk ke tahap akhir, yaitu merapikan bagian luar satu persatu. Sisa bekas lem dasar yang masih menempel di permukaan mulai dibersihkan perlahan, supaya hasil akhirnya terlihat lebih rapi sebelum pelapisan dilakukan. Di bagian ini, lubang-lubang bekas paku juga mulai disumbat satu persatu, karena ini penting untuk mengunci kekuatan dan merapikan permukaan sebelum finishing. Karena sebelum masuk ke lapisan akhir, seluruh bagian luar harus benar-benar siap supaya hasil pelapisannya bisa maksimal. Pelan-pelan, lem epoksi mulai dilapisi, terutama pada bagian sambungan atau net antar papan, sekaligus merata ke permukaan luar sampan. Lapisan ini membantu mengunci sambungan agar lebih kuat, sekaligus melindungi seluruh permukaan kayu dari air dan cuaca dalam jangka panjang. Di tahap akhir seperti ini, biasanya bentuk asli sampan mulai terlihat jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Permukaan yang tadinya masih kusam perlahan mulai terlihat lebih hidup setelah terkena lapisan epoksi resin. Dan untuk teman-teman yang mencari triplek seperti yang saya gunakan di proses pembuatan sampan ini, nomor telepon dan link pembeliannya sudah saya taruh di bagian deskripsi video. Dan akhirnya, setelah semua tahap dari awal sampai akhir selesai, sampan berbahan triplek ini mulai menunjukkan bentuk terbaiknya. Setiap proses yang dikerjakan pelan-pelan dari rangka, pemasangan triplek hingga finishing, semuanya menyatu menjadi satu hasil yang utuh. Terima kasih sudah mengikuti proses pembuatan ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa menjadi teman sekaligus inspirasi untuk proses kerja berikutnya. Sampai ketemu di proses pembuatan selanjutnya.